Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisma Juwita, NIM 2016 312440, biasa dipanggil Timi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan skripsi saya. Sebelumnya, skripsi saya ini dibimbing oleh dua pembimbing, yaitu Bapak Abdul Haris Manjawakang dan Ibu Rosida Nur Aziza. Bapak Abdul Haris sebagai pembimbing 1 dan Ibu Rosida sebagai pembimbing 2. Baik, pada kesempatan kali ini, judul skripsi saya adalah Sistem Optimasi Distribusi Air menggunakan N-Koloni Optimasi ACO pada sistem irigasi lahan tanah hujan. Latar belakang yang membuat saya memilih ini adalah Indonesia itu adalah negara yang berada pada tempat yang strategis, sehingga Indonesia itu beriklim tropis. Iklim tropis itu hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini yang membuat banyak sekali masyarakat Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka lahan pertanian. Salah satunya lahan pertanian pada lahan tanah hujan. Nah, lahan tanah hujan itu harus membutuhkan irigasi yang baik agar pencapaian-pencapaian yang diinginkan pada sistem pertanian ini tuh bisa dicapai dengan sangat baik. Tapi masih banyak banget irigasi lahan tanah hujan ini yang diolah secara konvensional atau manual. Contohnya kayak disiramin air tiap sore atau sekali 2 minggu atau sekali 3 minggu. Itu yang namanya konvensional. Pada sistem irigasi konvensional ini banyak sekali masalah-masalah yang bisa ditemui, seperti penyaluran air yang tidak rata, debit air yang terbatas, kemudian kebutuhan air pada tanah yang tidak sesuai, dan yang terakhir adalah tidak adanya perangkat lunak yang bisa memonitoring sistem distribusi air irigasi ini. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut? Yaitu kita melakukan optimalisasi pada sistem distribusi air tersebut dengan di bidang informatika dengan memanfaatkan komputasi cerdas artificial intelligence atau AI. Nah, pada AI ini algoritma N-Koloni merupakan alternatif baru yang sebenarnya algoritma ini udah ada pada tahun 1990-an. Tapi pada tahun 1990-an itu masih berbentuk N-system yang masih sangat sederhana banget. Algoritma N-Koloni optimasi ini sebenarnya terinspirasi dari para semut yang mencari makan, atau semut yang bergelombolakan, atau semut yang menuju sarang kayak gitu. N-Koloni optimasi ini terinspirasi pada saat semut itu mencari makan. Nah, pada saat semut itu mencari makan, semut itu akan meninggalkan senyawa yang bernama feromon. Feromon inilah yang sekiranya nanti bakal diikuti oleh semut-semut yang lain, karena pada dasarnya semut itu buta. Dan yang bisa dilihat itu, yang bisa dicium itu hanya feromon yang ditinggalkan oleh teman-temannya. Jadi pada saat dia menuju sumber makanan, semut-semut itu meninggalkan senyawa-senyawa tersebut yang akhirnya bakal bisa diikuti oleh semut-semut yang lainnya. Nah, pada saat semut ini mencari makan, dia akan memilih jarak yang terpendek atau ibaratnya solusi yang terbaik yang bisa dia hasilkan pada saat dia memiliki masalah. Nah, kemudian kita masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya setelah saya jelaskan yang tadi, identifikasi masalahnya ada 4. Yang pertama, musim kemarau yang terjadi di Indonesia membuat lahan tanah hujan akan mengalami kekeringan, sehingga perlu adanya sistem distribusi air yang baik. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang menggunakan sistem irigasi konvensional guna mengairi lahan pertanian mereka. Yang ketiga, pengolahan sistem irigasi belum baik dan belum merata, sehingga masih terjadi ketimpangan. Keempat, pengaliran air pada sistem distribusi masih ada yang belum merata, sehingga dibutuhkan optimalisasi. Inilah beberapa 4 poin yang sekiranya bisa dirangkum dari penjabaran latar belakang masalah tadi. Lalu apa aja sih ruang lingkupnya? Ruang lingkup di sini adalah penerapan teknologi ini dilakukan pada pertanian lahan tanah hujan untuk distribusi air. 2. Diperlukan pembuatan sistem distribusi air irigasi pada lahan tanah hujan yang masih menggunakan sistem irigasi air konvensional. 3. Perlu disediakan sistem monitoring sistem distribusi air irigasi modern dengan memanfaatkan komputasi cerdas.
rumusan masalahnya. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana sih membangun dan memonitoring sistem distribusi air irigasi modern dengan menggunakan sistem komputasi cerdas dengan menggunakan N-colony optimasi atau ACO. Tujuan dan manfaatnya ini saling sinkron. Saat tujuannya menghasilkan sistem distribusi air irigasi cerdas dan modern berbasis teknologi komputasi cerdas, manfaatnya adalah dapat membantu petani memiliki sistem distribusi air irigasi cerdas dan modern. Saat tujuannya adalah menghasilkan aplikasi yang mampu melakukan monitoring, manfaatnya adalah agar petani dapat melakukan monitoring. Dan terakhir adalah menghasilkan sistem optimasi dengan menggunakan metode N-colony dengan manfaat dapat melakukan pengoptimalan air agar air didistribusikan dan dialirkan dengan baik. Mungkin segitu untuk bab 1. Next, kita bakal lanjut pada bab 2. Nah, di bab 2 sebenarnya banyak banget referensi-referensi internasional yang bisa digunakan, tapi masih minim banget referensi internasional. Karena jurnal-jurnal nasional itu benar-benar minim untuk optimalisasi. Umumnya hanya pencarian jalur terpendek kayak gitu. Dan kalaupun ada yang dimodifikasi, itu adalah pencarian jadwal kuliah. Tapi saat N-colony optimasi itu dicari di jurnal internasional, itu amat sangat banyak dan bisa dibaca, tapi nggak semuanya lisens ya. Nah, untuk di bab 2, lebih kurang ya isinya kayak gitu. Terus kita bakalan masuk ke model-model sistem distribusi air. Nah, sistem distribusi air ini tuh ada 3. Yang pertama itu sistem irigasi gravitasi, yang kedua sistem distribusi pompa, dan yang ketiga itu gabungan. Apa sih beda dari ketiganya? Nah, ini ada gambar metode gravitasi. Metode gravitasi ini terjadi saat reservoir atau sumbernya itu lebih rendah daripada konsumen. Jadi dia bakal ngalir dari atas ke bawah secara alami tanpa adanya tekanan. Tanpa kita harus mengasih tekanan yang berlebih kayak gitu. Yang kedua, ada namanya metode pompa. Metode pompa ini terjadi saat reservoir atau sumber air itu berada di bawah konsumen. Jadi kita membutuhkan tenaga pompa untuk mengalirkannya ke konsumen. Yang ketiga itu ada gabungan. Nah, gabungan ini terjadi saat konsumen itu berada di tengah-tengah dan kalau diambil dari atas konsumennya tidak mencukupi sehingga dibutuhkan dia juga ngambil dari bawah. Jadi dari pompa iya, secara gravitasi dia juga iya. Ini adalah bentuk-bentuk pipa distribusi. Ada yang namanya pipa jalan buntu. Sistem jalan buntu ini terjadi saat air itu mengalir tanpa ada cabang-cabang yang lain, cuma sampai di titik itu dan tidak kemana-mana lagi. Kemudian ada radial itu terjadi saat reservoir itu berada di tengah-tengah sehingga dia bisa mengalirkan ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Besi grid ini adalah yang benar-benar terstruktur, kayak benar-benar disusun sebaik mungkin sehingga air itu bakalan ke kiri, ke kanan sesuai dengan strukturnya itu. Dan ini adalah sistem cincin di mana dia bakal jalan dari atas ke dari sini, dari reservoirnya berjalan ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini, terus dia ke sini, dan ke sini, dan ini adalah pipa utama. Kemudian bagian-bagian distribusi air itu ada pipa, ada tangki, dan ada pompa. Nah, ini untuk sistem irigasi permukaan. Bentuknya seperti ini nih yang paling umum. Ini biasa dibikin di lereng-lereng perbukitan yang mana airnya itu biasa lebih tinggi daripada lahan pertaniannya. Terus irigasi curah seperti yang dilihat. Ini kalau nama lainnya adalah irigasi sprinkler, di mana pada pipa-pipa ini tuh dia ada diletakkan sebuah sprinkler yang nanti bakal nyebarin air ke atas yang bakalan muter. Yang ketiga itu ada irigasi bawah permukaan. Irigasi bawah permukaan itu dari pipa itu dimasukkan ke bawah tanah, yang kemudian pipa tersebut bakalan dikasih kayak gini nih, apa, tempat keluar, dan itu biasa langsung di bawah tanamannya tersebut. Jadi dia nggak bakal menggenang di atas
ataupun disebar di atas tanaman. Yang terakhir itu adalah irigasi tetes. Irigasi tetes itu ya kayak gini, ini namanya dripper. Pipa kecil itu namanya dripper. Jadi dia bakal disusun sesuai dengan titik-titik tanamannya, dan dia bakal netes dengan dia membuka kayak dilubangin sedikit gitu, jadi air yang bakal dites ke tanah tersebut. Aja dan koloni optimasiin. Koloni ini lebih disebut, kalau di sini sih lebih dikenal dengan algoritma semut. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa dia terinspirasi dari semut itu menemukan rute terpendek ke antara sarangnya dan sumber makanan meskipun mereka hampir buta. Jadi secara realnya semut itu buta, dia nggak bisa ngelihat. Jadi yang bisa dia tuh cuma bisa mengendus, dan yang mereka endus itu adalah jejak feronom yang tadi ditinggalkan yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, terus bagaimana sih cara kerja end koloni ini? Oke, ini ada gambar, saya bisa jelasin dikit dulu. Ini titik A ini adalah titik di mana sumber makanan, dan A ini adalah sarang, dan A ini adalah sarang, dan B ini adalah sumber makanan, dan ini adalah jalurnya. Pada saat T-nya sama dengan 0, ada dua semut yang membawa 16 feronom. Ada semut-semut yang membawa 16 feromon atau zat kimia yang mereka bawa. Di saat titik sini, semut ini membawa 8 feronom dan semut ini juga membawa 8 feronom. Dan feronom yang ditinggalkan, karena mereka sudah melewati jalur ini, feronom yang mereka tinggalkan di sini sudah 16. Nah, pada saat T sama dengan 2, semut ini sudah sampai di titik D, tapi semut ini belum sampai di titik C. Karena semut ini sudah menyelesaikan perjalanannya dari E ke D, maka dia mendepositkan 8 feronom ke titik ini. Nah, kemudian pada saat T sama dengan 5, semut-semut yang tadi sudah melewati ini ternyata. Jadi bisa dilihat kondisinya. Jadi dua semut tadi sudah melewati ini dan feronomnya 16 karena mereka berdua. Kemudian mereka tiba di titik ini, mereka ke sini satu dan ke sini satu. Akhirnya setelah sampai di titik ini, dia mendepositkan 8 feronom. Setelah sampai di titik ini, dia juga mendepositkan 8 feronom. Pada sampai dia di titik F, dia juga telah mendepositkan 8 feronom. Dan pada dia sampai di titik F dari C ke F, dia juga sudah mendepositkan 8 feronom. Dari F ke B, karena dia membawa 16 feronom, makanya di sini 16 feronom. Karena tadi 8 tambah 8, akhirnya dia mendepositkan 8 feronom. Pada waktu balik, feronom tadi itu 8. Nah, pada saat ini 8, feronomnya 8 nih. Akhirnya mereka kembali lagi ke sini. Pada titik F, ada dua semut yang bawa 8 feronom tadi juga pisah. Yang satu bawa 4, yang satu bawa 4. Yang ini juga bawa 4, ini juga bawa 4. Nah, karena dia bawa 4, jadi feronom tadi 8 tambah 4, 12. Ini juga 12, ini juga 12, ini 12. Ini belum. Ini masih 8 karena semut ini belum selesai menjelaskan perjalanannya ke sini. Dan ini 16 dan bakalan bertambah lagi dan lagi saat semut itu melewatinya. Nah, akhirnya semut-semut itu jalan lagi, tapi bawa feronomnya beda-beda. Ada yang sekarang udah 3, ada yang sekarang bawa feronomnya 1, ada bahkan 4. Nah, akhirnya pada di titik di waktu ke-10, feronom di sini ini udah 12. Feronom di sini udah 19.
ini udah 16, ini juga udah 16, ini udah 32. Sehingga semut-semut tersebut bakalan mengikuti feronom yang terbesar. Nah, kalau dilihat di sini, feronom terbesar adalah 32, 32, kita tambah dengan 19, kemudian kita tambah dengan 32, 32, kita tambah 19, tambah 16, tambah 32, sehingga jalur yang bakal dipilih oleh semut itu adalah jalur A, D, F, dan D. Ya, lebih kurang seperti itulah penjelasan tentang metode N koloninya. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Oke. Nah, ini. Nah, pada N koloni ini, setiap titik keputusan itu dia bakal memperhitungkan nilai probabilitas. Jadi nggak hanya feronomnya aja, dia nggak hanya mengikuti feronom, cuman dia bakal mengikuti nilai probabilitas tertinggi bagi kita secara rekayasa kayak gitu kan. Kalau mungkin secara N koloni yang realnya dia bakal ngikutin feronom, tapi kalau di sini kita bakal ngitung nilai probabilitas. Nah, gimana sih cara ngitung nilai probabilitas itu? Ini ada rumusnya. P I J K T, ini maksudnya sama aja, maksudnya dari titik J I ke J, K ke T. To ini adalah feronomnya, feronom dari titik I ke titik J pada waktu T dipangkatkan dengan alfa dikali dengan, ini adalah nilai visibilitas dari titik E ke titik J yang dikalikan dengan beta. Nilai visibilitas ini kita bakal dapatkan dari 1/DI(J). D ini adalah bisa jejak, bisa panjang, bisa berat, bisa bobot, bisa apapun sebenarnya, tergantung dengan pokoknya dari titik I ke titik J, apapun itu, baik itu jejak, baik itu mungkin beratnya, masanya, atau apapun itu bisa dijadikan nilai visibilitasnya dengan syarat dia harus menjadi bentuk inverse. Kemudian ini seperti yang saya jelaskan di sini, PI saja adalah nilai probabilitas dalam satu satuan waktu, terus T adalah konsentrasi feronom yang terkait dengan opsi waktu, N adalah nilai visibilitas, dan A dan B adalah parameter eksponen yang mengontrol kepentingan relatif feromon kayak gitu. Jadi nilai alfa dan beta ini alfa dan beta ini tuh adalah sebagai kontrol untuk nilai feronom atau visibilitas kayak gitu. Nanti bakal dijelasin di bab 3 untuk lebih lanjutnya. Kemudian update feronom ini merupakan jadi saat dia sudah selesai pada satu satuan waktu, feronom ini akan diupdate karena bisa jadi feronom itu menguat atau makan lebih tebal. Tapi feronom ini bakalan nol di titik yang sudah dilalui atau titik yang sudah masuk ke dalam memori. Hal ini sebenarnya untuk
untuk agar tidak terjadi looping pada titik tersebut dan tidak terjadi penumpukan sebenarnya. Karena pada saat kita tidak menolkan titik yang sudah dilalui oleh semut, dia bakal terjadi looping dan akhirnya titiknya itu kesana lagi kayak gitu. Kemudian ini adalah intensitas perubahan feromon. Jadi pada saat sudah selesai satu perhitungan, kita bakal update, tapi sebelum update kita harus menentukan dulu intensitas perubahan feromonnya itu berapa. Mungkin sekian bab 2. Sebelumnya ada kerangka pemikiran. Ini adalah tahap awal penelitian, terutama penentuan pengumpulan data, terus penyiapan alat dan bahan, terus pelajaran metode, mempelajari sistem distribusi air, terus penerapan variabelnya, terus rekayasa aplikasi, dan kemudian uji coba aplikasi ya seperti pada umumnya. Terus kita masuk ke bab 3. Oke, bab 3 merupakan metode penelitian. Seperti judulnya, penelitian ini itu dilaksanakan di Desa Ciaraten, Cibubulang di Bogor, Jawa Barat. Kenapa sih harus milih ini gitu kan? Karena 35.000 hektar lahan pertanian tuh ada di Jawa Barat ini, di Kabupaten Bogor lebih kurangnya gitu. Dan kenapa lebih fokusnya di Desa Ciaraten, karena Desa Ciaraten merupakan salah satu desa binaan dari LPPM sendiri dan juga merupakan salah satu desa binaan bagi teknik informatika kemarin, periode kemarin kayak gitu. Jadi setelah saya melakukan observasi, ternyata di sana mereka menggunakan sistem irigasi konvensional, dan itu kayak mereka harus nyiramin tanaman itu satu-satu, dan itu dilaksanakan mungkin dari tiap pagi ya, sore, atau sekali seminggu atau sekali 2 minggu kayak gitu. Terus penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini merupakan menggunakan angka-angka dari data feronom, terus data panjang pipa, dan masih banyak lainnya. Update feronom dan intensitas perubahan feronom itu merupakan bentuk angka semua. Nah, penelitian ini akan berfokus pada pencarian optimal distribusi air dengan menjadikan tingkat kekeringan tanah sebagai parameter utama. Nah, di sini kan kita menentukan feronom. Nah, feronom ini bakal kita tentukan berdasarkan tingkat kekeringan tanah. Makin tinggi kekeringan tanah, maka feronom yang dibawa oleh semut itu bakal semakin besar kayak gitu. Berbeda saat saat tanah itu tidak terlalu kering atau basah. Jadi semut yang membawa feronom ke sana juga tidak terlalu banyak. Dan itu bakal ditentukan berdasarkan skala kekeringan tanah. Di diagram penelitian, terus pengujian. Nah, ini analisa permasalahannya. Metode, ya seperti itulah. Nah, ini adalah tingkat kekeringan tanah yang tadi saya bilang. Pada tingkat kekeringan tanah ini ada kategorinya, ini ada skalanya, dan ini level bahaya kebakaran. Ini saya ambil dari jurnal Muhammad Taufik tentang implementasi kandungan air tanah untuk indeks kekeringan, implikasi untuk pengolahan kebakaran hutan. Data ini diambil dari sensor soil moisture dengan tingkat kekeringan tanah pada 4 tahap. Nah, saat dia rendah, tingkat kebakarannya rendah; saat dia sedang, tingkat kebakarannya menengah; saat dia kering, tingkat kebakarannya tinggi, kering ekstrim. Nah, skala-skala ini yang nantinya bakal kita lihat dari datanya. Jadi saat misalnya skalanya itu basah, dari 0 sampai 19, berarti kan dia basah. Otomatis feronom yang dibawa oleh semut ke sana itu juga sedikit gitu. Saat dia sedang mungkin sedikit lebih banyak dari basah, kering mungkin 2 kali lebih banyak dari basah, kering ekstrim maka bakal lebih banyak dari basah, 4 kali mungkin lebih banyak dari basah kayak gitu. Sehingga semut-semut itu diarahkan
ke tempat yang lebih kering dengan intensitas feronom yang mereka bawa itu lebih tebal kayak gitu. Nah, ini lebih kurang rekayasa ilustrasi rangkaian pipanya. Jadi titik A ini merupakan titik reservoir tempat adanya air, kemudian titik B, titik C, D, dan E merupakan titik-titik sprinklernya. Dan ini 0,5, 0,36 dan sebagainya. Ini adalah panjang dari pipa. Ini dari A, B, C, dan E ini panjang pipa berdasarkan ilustrasi ini berdasarkan rekayasa terus sebenarnya.